Baik mereka yang sudah matinya itu dalam Tuhan atau di luar Tuhan, sudah terlambat, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan ke tangan Tuhan. Kalau Anda mau berbuat sesuatu, usahakan tuh orang yang hidup. Yang perlu Anda doakan yang masih hidup itu masih banyak sekali, saudara-saudara. Hari ini bersama-sama kami mencari hadirat-Mu di gereja. Kami tidak mencari Tuhan di kuburan. Karena Engkau hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya. Dan hidup di dalam diri orang-orang percaya. Kami bersyukur kami tidak menyembah yang mati. Atau menganut sebuah teori. Tapi Yesus, Kau bangkit sekalipun kami tidak melihat-Mu. Saat kubur itu dikosongkan ketika Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Sekalipun kami tidak melihat tangan dan kaki yang berlubang paku, lambung yang tertikam maupun mahkota durinya. Namun kami percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sampaikan sabda-Mu, celikan mata kami. Dan juga koreksi kami di mana kami salah jalan. Lihatlah apakah ada jalan kami yang serong. Tuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Karena kami umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu. Gereja ini ya Tuhan dan jemaat adalah orang-orang yang Tuhan pilih dengan yang Tuhan pilih secara pribadi. Dan Tuhan mau mendatangkan kerajaan Tuhan atas kehidupan kami. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu, beri hamba-Mu kemampuan, sembunyikan di balik salib Kristus selalu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih dahulu. Ini semua yang diajarkan seharian adalah tentang kebangkitan Tuhan. Dan itu sejarah. Namun yang akan kita terima semuanya adalah aplikasi untuk hidup kita. Kebaktian sekarang ini saya berikan topik, jangan cari Tuhan di kuburan. Kuburnya sudah kosong, jangan cari Tuhan di sana. Saya akan bicara kepada Anda tentang sebuah kebenaran yang untuk menjaga hidupmu jangan sampai tanpa disengaja Anda masuk ke superstisi, apalagi dalam situasi okultisme. Karena setan itu masuk merongrong sebuah keluarga, itu lewat kepercayaan yang salah. Dan kalau sebagai orang beriman, Anda harus kuat. Anda harus mantap dengan keyakinan dulu. Sebelum Anda bisa meyakinkan orang. Mari kita baca Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jangan cari Tuhan di kuburan. Kita lihat ayat yang ke-11, coba saya jelaskan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Tidak ada salahnya menangis saat seseorang di dalam perkabungan. Bagi Maria Magdalena, Yesus itu istimewa. Karena Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Pagi tadi saya sudah jabarkan bahwa 7 roh yang lebih jahat itu bahaya. Mungkinkah saat itu dalam sebuah krisis kehidupan, Maria sudah sampai di taraf hendak bunuh diri? Alkitab tidak menjelaskannya. Tapi sangat mungkin sekali. Yesus itu menyelamatkan Maria dari maut. Ini bukan Maria siapa, ini Maria Magdalena, jangan salah. Dan Yesus sebagai penolong dan juru selamat Maria sekarang terbaring di dalam kuburan dan tidak berdaya. Maria menangis lumrah. Jangan halangi orang yang berkabung kalau mereka menangis. Jangan kita sok-sok
sok kuat dan berkata, ayolah Ci, berimanlah, masa gitu aja. Yang ditinggal suaminya soalnya Taci itu, bukan Anda. Menangislah dengan orang yang menangis. Itu perintah sederhana di dalam firman Allah. Belajar untuk empati sama orang lain dalam duka cita mereka. Kalau ada seorang bangkrut, ya kan, Anda juga tidak usah merasa bersalah. Anda tidak bisa tolong semua orang, termasuk semua orang miskin di dunia, karena Anda bukan Tuhan. Lakukan bagian Anda. Tapi Anda minimal bisa berdoa. Yang paling tidak showing an understanding, menunjukkan sebuah roh yang bisa mengerti. Meskipun Anda tidak menyelami apa yang mereka alami. Karena yang ngalami kan orang lain, bukan Anda. Tapi paling tidak Anda bisa memberikan pengertian. Gak usah banyak bicara, jangan khotbahi, jangan ceramahi. Kadang-kadang cukup menangis dengan orang yang menangis. Kadang-kadang cukup menunjukkan suatu perasaan, gak apa-apa Bu, saya bisa memahami. Misalnya ada orang yang anaknya kebutuhan khusus. Waktu kecil masih muda untuk bisa ditangani. Tapi ketika anaknya yang berkebutuhan khusus tersebut sudah menjadi anak yang dewasa, makin kuat kan? Semakin menjadi-jadi, teriak sana sini. Mungkin ada satu lift dengan orang itu. Yang lainnya semua mencibir, apalagi di Indonesia mungkin kita kurang diedukasi dengan hal-hal seperti itu. Kita merasa, apa sih orang ini kok aneh sekali. Meskipun kita tahu bahwa sana berkebutuhan khusus, kita mikirkan kepentingan sendiri. Ini mengganggu kenyamanan orang-orang sekitarnya. Dan Anda mulai tunjukkan lewat gerak-gerik tubuh, seperti dia itu wabah penyakitan. Padahal kita tahu berkebutuhan khusus tidak menular. Itu genetiknya. Lalu kita tunjukkan raut wajah yang gak enak. Cepat keluar. Kita sebagai orang Kristen gak boleh gitu. Kita sebagai orang Kristen itu harus belajar untuk berbelas kasih. Memang kita tidak perlu nolong semua orang karena kita gak mampu. Tapi minimal showing understanding, menunjukkan pengertian itu sendiri akan mendorong dan menguatkan orang lain yang harus menghadapi hal-hal itu. Mungkin alangkah baiknya sebagai anak-anak Tuhan, saya bicara kepada jemaat sendiri, GMS yang saya cintai, jemaatnya semuanya itu harus jadi berkat di masyarakat. Kalau Anda ketemu dengan yang begituan, sekalipun tidak pelayanan, kalau waktu kita asyir mungkin kita harus senyum karena memang itu SOP-nya. Kita harus ramah. Haruslah kita jadikan pelayanan di gereja itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita di rumah, gaya hidup kita waktu keluar rumah. Makanya saya dorong Anda, apa yang Anda tangkap dan pelajari di gereja, terapkan di kehidupan Anda. Di luar sana waktu Anda di mall, di lift dengan yang berkebutuhan khusus itu juga ministry. Mungkin waktu keluar Anda bisa berikan, cuman cukup, mungkin nggak sengaja tatap mata dengan sang ibu yang sangat menderita batinia, Anda bisa tunjuk dan berkata, nggak apa-apa Bu, kita cuma senyum gitu aja. Tunjukkan Anda orang Kristen, Anda jemaat GMS. Itu ya besar loh dampaknya, sekalipun Anda nggak bisa menolong apa-apa. Tapi itu menyembuhkan batinia sang ibu atau sang mama. Di dunia ini masih ada orang baik yang mengerti situasiku. Itu menjadi kekuatan satu hari lagi untuk dia nggak bunuh diri, paham maksud saya? Saya dorong, karena saya interest dengan jemaat itu bukan saat Anda di gereja saja. Tapi mulai di gereja, Anda bawa ke rumah, bawa ke tempat kerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Maria berdiri dekat kubur dan menangis itu oke, Tuhan gak marah dia menangis, Tuhan tuh sayang. Cuman bedanya di sini, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu tanpa rasa percaya bahwa Tuhan sudah dibangkitkan. Kan Tuhan tuh udah berkali-kali peringatkan, bahkan ajarkan bahwa nanti hari ketiga dia bangkit. Itu sudah jadi public news. Dia berkali-kali mengajarkan itu, harusnya murid-muridnya ingat. Di dalam pengajaran Tuhan, seringkali kalau Tuhan ngajar 12 rasulnya, itu banyak orang-orang sekelilingnya itu yang nguping termasuk para wanita. Jadi pasti yang namanya Maria Magdalena ini pernah dengar Yesus, karena dia mengikuti pelayanan Yesus dari dekat. Istilahnya kalau Yesus itu punya YouTube, itu gak satu episode pun dilewatkan oleh Maria Magdalena. Pasti tahu Yesus pernah ngajar ini, pernah ngajar itu. Tapi dia gak percaya kalau Yesus akan bangkit seperti yang dia nubuatkan. Karena itu tangisan seperti ini saya sebut tangisan yang percuma dan sia-sia. Si Maria itu sebentar lagi akan ketemu sama Yesus muka dengan muka loh, coba bayangkan. Tapi dia tetap tidak bisa mengenalinya. You want to know why? Kalau Anda menangis dengan iman, kehendak Allah jadi jelas. Tapi kalau Anda menangisnya itu meratapi nasib, Anda menangis dengan roh keputusasaan, itu justru membuat mata iman dan mata rohanimu kabur. Tidak semua air mata itu akan nyampe ke tahta. Yang
maju dengan mencucurkan air mata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang maju sambil menangis akan pulang membawa berkas-berkasnya. Tidak semua air mata itu diterima oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita itu berdoa dan kita menangis saat kita berdoa, tapi kalau yang kita tangisi adalah meratapi diri sendiri, percuma. Tapi kalau kita menangis saat kita berdoa, karena kita lawan arus demi percaya, Tuhan aku tahu aku disakiti, tapi aku mau mengampuni. Aku ampuni orang itu dengan segenap hati, dengan iman. Nah, air mata itu membuatmu maju. Dia tidak mengaburkan mata Anda untuk melihat rencana Allah berikutnya. Dia justru menguatkan Anda untuk berani melihat tuntunan Tuhan selanjutnya. Tapi kalau kita itu menangis sambil berkata, Tuhan tidak ada yang sayang sama aku. Tuhan pun selalu lamban-lamban untuk menjawab doaku. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Nangis-nangis melulu. Air mata itu kelihatannya rohani karena dia nangis dalam hadirat Allah. Tapi bawa dia mundur imannya. Don't just cry, atau lebih tepatnya don't cry for me Argentina. Jangan nangis doang. Kalau kita memang harus mencucurkan air mata, maju sisan, maju sekalian. Don't cry for me Argentina. Pertanyaan saya, when you cry di dalam hidup ini, you cry for what? Saya bukan orang yang anti air mata. Saya sendiri cengeng di hadirat Allah. Tapi saya selektif, saya nangis untuk apa? Percaya dengan segenap hati, sekalipun hatiku harus melawan hati sendiri, bahwa apa yang Tuhan pernah katakan akan terjadi, pasti niscaya akan dijadikan. Nangisku itu dengan iman. Air mata kalau nggak dicampur dengan iman, jatuh ke tanah, tidak ada penggenapan. Tapi air mata kalau dengan iman, kita lawan arus demi percaya sama Yesus. Nah ini yang Magdalena gagal di ayat 11. Tapi untungnya Yesus sabar dan perlahan-lahan tuntun dengan begitu gentlenya Tuhan itu lemah lembut. Terhadap seorang wanita apalagi, Tuhan itu sangat lemah lembut. Sebagai kaum yang lebih peka emosi. Coba nanti Anda lihat ya. Our surgeon, dokter operasi, tabib di atas segala tabib ini mengoperasi hati yang kurang percaya itu. Coba Anda lihat begitu lembut dan sterilnya cara Tuhan terhadap Maria Magdalena. Amazing. Tuhan itu ya, Tuhan caranya, kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup anak-anaknya, beracara itu ya, dia itu sangat sophisticated, not complicated bahasa Inggrisnya. Tuhan itu gak pernah, bahasa Surabayanya, ya di Surabaya tahu ya ini ya sekarang lagi menonton. Enggak bulat. Tuhan itu enggak rumit. But sophisticated. Tahu sophisticated? Pernahkah Anda melihat cara orang itu plating kalau makanan itu Master Chef? Satu-satu. Bayangin, dia pakai capitnya itulah apa? Taruh itu yang namanya mint leaf. Daun mintnya itu di atas, persis di atas gitu. Pelan-pelan satu-satu itu jangan dibuat kejut ya. Bah! Begitu sophisticated, bukan rumit, begitu detail. He knows how to rescue your heart from unbelief. Dia tahu bagaimana rescue menolong Anda keluar dari hatimu yang salah, sikap hati yang salah, hati yang kurang percaya. Dia tahu bagaimana membawa seseorang keluar dari stresnya, bahkan depresinya. Trust Jesus, He's alive. Dia hidup dan Dia mengasihimu. Waktu saya baca tentang Maria Magdalena ini, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Yesusku itu lemah lembut dan rendah hati. Nah kita lanjut di ayat yang ke-12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 12 di sini. Waktu Maria Magdalena masuk ke kuburan itu, yang tentunya batu pintunya terbuka, pintu batu maksudnya. Dia langsung melihat tampak 2 orang malaikat berpakaian putih. Tetap Maria Magdalena belum juga mengenali kalau itu malaikat. Bayangkan betapa kaburnya mata rohaninya. Because when you don't believe, you will not see. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak akan melihat. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Kalau saya jadi Maria Magdalena sudah berkata, malaikat! Wow! Maria masih belum ngeh juga. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala, di sisi kepala Yesus. Tadinya Yesus sudah nggak di sana.
Dan yang lain di sebelah kaki Yesus tadinya di situ, di tempat mayat Yesus terbaringkan tadi. Tahukah Anda, kebangkitan Yesus itu adalah tempat perjanjian dengan kita. Bahwa kalau Yesus dibangkitkan, persis nanti kita juga akan dibangkitkan. Dan karena Yesus itu bangkit, semua janjinya itu berlaku. Kalau Yesus mati gak bangkit-bangkit, semua janji itu janji palsu. Karena itu hari ini kita tidak merayakan sekedar kebangkitan, tapi kita juga karena kebangkitan Kristus, kita merayakan bahwa janji Tuhan semuanya itu akan digenapi di hidupku. Makanya orang datang ke gereja saat Paskah, pulang harusnya sangat-sangat beriman. Yesusku bangkit, hari ini aku diingatkan, berarti semua janji yang Tuhan pernah ucapkan di hidupku, dan semua janji yang kutemukan di Alkitab yang nanti satu persatu akan diwahyukan sebagai rema dalam hidupku, semua janji ini akan terjadi. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi karena dia bangkit pada hari ketiga, tolong disimpan ya dan dibaca. Sebab semua janji yang Anda temukan di sini, nanti Anda berbenturan dengan janji sesuatu hari ini, itu semuanya berlaku dan itu akan terjadi, Tuhan akan genapi dalam hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan karena dia hidup. Hari itu di ayat 12, saya melihat kemiripan dengan tabut perjanjian. Tapi ini kejadiannya di kuburan. Maria datang ke kubur yang kosong itu dan melihat adegan ini, tapi Maria nggak ngerti. Gini ya, karena Yesus sudah bangkit, jangan cari Tuhan di kuburan ya. Jangan cari rezeki di kuburan. Jangan juga cari ilmu di kuburan, karena yang Anda dapatkan bukan ilmu pengetahuan, tapi ilmu setan. Jangan cari rezeki di sana, itu bukan berkat, itu pesugihan. Jangan cari bahkan nenek moyangmu di situ atau siapa yang mati di sana, karena nanti Anda tidak akan ketemu sama orang itu. Karena firman dengan jelas berkata, orang yang sudah meninggal dunia sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan adili dan hakimi, dia masuk kemana itu sudah semuanya ada aturannya. Tapi orang itu sendiri nggak di sana. Orang itu sendiri nggak di sana. Jangan cari yang hidup di tempat yang mati. Tapi hari itu perkecualiannya. Karena waktu itu Yesus tahu, waktu Yesus mati itu Yesus tahu bahwa semua muridnya lari. Masa Yesus gak tahu sih? Yesus tuh sangat sadar ketika dia disalibkan. Bahkan dia yang titipkan mamanya yaitu Maria kepada Yohanes, murid yang paling dikasih. Itu mamamu, mama, ibu, itu anakmu. Yesus bahkan tahu kok. Waktu mereka mencucukkan sebuah minuman itu antiseptik atau bukan antiseptik, itu minuman itu lebih minuman cuka. Anggur masam itu adalah minuman painkiller. Yesus gak mau. Yesus bahkan bisa membedakan ini apa. Karena Yesus harus rasakan seluruh derita kita. Dia tidak mau di-courting rasa sakitnya. Yesus tuh sadar semuanya. Ketika mereka menghujat, Yesus bisa berkata, Bapa ampuni mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan Yesus bisa selamatkan, masih bisa injili penyamun di sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang salah satunya menghujat, yang satunya akhirnya bertobat. Maksud saya ngomong begini apa? Yesus waktu mati itu tahu bahwa muridnya semuanya lari dari hadirat Allah. Dan mereka semuanya tidak percaya. Karena itu Yesus titipkan waktu bangkit. Ditaruh 2 malaikat di sana itu perkecualian. Hanya perkecualian pada saat kebangkitan di hari ketiga. Ini kejadian perkecualian. Seseorang datang ke kuburan, ketemu Tuhan. Seseorang ke kuburan, ketemu malaikat Tuhan. Ini perkecualian karena Yesus tahu waktu dia mati bahwa murid-muridnya belum percaya bahwa dia akan bangkit. Makanya Yesus juga mengerti nanti murid-muridnya akan keceleh. Pasti wanita-wanita itu selama ini sangat mengasihi dia. Yang Yesus sangat berjasa dalam hidup mereka, pasti akan rempah-rempahi dia. Karena rempah-rempah zaman itu adalah budaya penguburan di Timur Tengah. Jadi dia ngerti secara intelek bahwa mereka akan datang untuk rawat badannya. Seperti hari ini kita serahkan ke sebuah jasa orang-orang yang, jasa kalau untuk mandiin orang mati, mandiin jasad, itulah ya. Zaman dulu bukan lewat jasa itu bukan bisnis. Zaman dulu itu masyarakat. Yesus tahu bahwa Yesus itu pasti nanti badannya akan dirawat. Tuhan pasang 2 malaikat dengan sebuah pesan, dengan sebuah kemiripan tentang tabut perjanjian agar mata mereka gak ke kuburan, tapi ke janji Tuhan. Agar mata mereka bukan ke mayat, tapi kepada Tuhan yang telah dibangkitkan. Maka Yesus taruh malaikat itu di situ. Tapi hari ini kalau Anda pergi ke kuburan untuk berdoa di situ, Anda tidak akan ketemu malaikat Tuhan, malah Anda akan ketemu malaikat jatuh.
Karena ini sekarang bukan hari ketiga lagi. Ini sudah 2000 tahun yang lalu. Kita sudah punya kebenaran dan firman di tangan. Makanya itu gak perlu kalau kita datang ke kuburan itu, kita berdoa di sana. Kalau Anda memang saatnya setiap tradisi itu ada tanggalnya. Misalnya kalau orang-orang Tionghoa ada Qingming itu ya. Itu bulan berapa ya? Bulan ini ya. Sebentar lagi ya. Berarti saya ngelengkapinya tepat waktu nih. Kalau memang mau pergi ngelayat di kuburan, apalagi kalau kuburannya sepi, saya nggak tahu di Jakarta seperti apa, di Surabaya sekitarnya saya lebih paham. Itu di daerah sana itu sebenarnya kurang aman, apalagi kalau Anda ke sana sore-sore malam gitu juga agak rawan. Nggak semua juga gated gimana kan? Saran saya kalau memang lagi musimnya pergi ngelayat, Qingming atau apa, silakan, lebih aman. Tapi jangan ikut-ikutan dengan superstisinya. Datang ke sana itu dirawat, tukang kebunnya diberitahu, dikasih duit, tolong di ini, itu, coba dicek ini dan sebagainya, bawa kembang supaya ada sesuatu yang kita bisa. Tapi jangan ada kepercayaan di dalamnya. Karena yang kau kasih sudah tidak di situ sih. Beneran nggak di situ? Jadi karena itu jangan usah marah-marah tentang, aku nanti kalau mati mau dikubur dengan view-nya itu gunung ya. Emang lu lihat? Kalau lihat pulang aja Pak. Ngapain di situ kalau memang lihat pulang aja. Nah kalau pulang kan takut kan, hantu kan. Terus maunya gimana? Kita kok nggak jelas sih kepercayaan kita. Mau gini salah, mau gitu salah. Apa kebenarannya? Berani untuk menantang diri sendiri. Keyakinanmu tuh betul nggak sih? Nanti kalau dikasih view-nya, kasih WC juga nggak apa-apa kok. View-nya ngadep WC. Nggak ada bedanya bagi orang mati, percayalah saya. Percayalah Tuhan, nggak ada bedanya. Itulah sebabnya kalau memang perlu datang pada saat musimnya setahun sekali, monggo silakan. Karena lebih aman, karena datangnya rame-rame pengunjungnya banyak siang-siang misalnya. Jangan lupa pakai sun lotionnya, lalu taburkan bunga. Tapi nggak perlu di sana itu kita berdoa kepada sang arwah. Atau mendoakan yang sudah mati. So Anda tahu itu melanggar firman. Nggak perlu. Saran saya kalau pergi ke kuburan, setiap tradisi kan beda-beda. Tionghoa atau yang percaya dengan tanggal suro atau sura dan sebagainya. Udahlah, gak usah ada embel-embel keyakinan itu. Praktis saja. Hari Minggu bukan lebih sakral untuk beribadah. Tapi karena memang ini liburan nasional. Seluruh Indonesia Minggu itu tanggal merah. Numpang dong sekalian. Setiap hari harinya Tuhan. Yang penting pokoknya hari ke-7 kita sabatkan. Kalau di Pakistan itu Jumat. Karena Pakistan liburnya bukan Minggu. Di Pakistan itu Jumat Kristen atau bukan semuanya itu liburan. Bapak ibu saudara jangan ada superstisi embel-embel karena itu nanti masuk ke okultisme bocor halus di situ. Hati-hati. Orang Kristen tidak boleh punya kepercayaan lain kecuali Yesus dan firman. Apa yang tidak dikatakan firman jangan kau percaya. Apalagi yang melanggar firman Allah. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita ke kuburan? Atau kita datang ke kuburan? Sudah gitu semuanya pastikan selesai? Udah. Lalu pergi aja sama keluarga ke restoran terdekat. Kan keluarga udah ngumpul semua kadang-kadang dari luar kota. Duduk sama-sama, order makanan. Ya, mungkin meal yang sederhana. Doa, Tuhan terima kasih keluarga kami tetap dipelihara setelah orang tua tiada. Kami masih sampai hari ini mensyukuri kehidupan orang tua kami sekalipun sudah kau panggil pulang ke rumah Bapa. Nggak usah doakan. Tapi bersyukur sama Tuhan atas pemberian Allah dalam hidupmu. Baik itu sesuatu yang terjadinya dulu, sekarang dan selama-lamanya bersyukur. Lalu dalam cerita itu mungkin disitulah seperti orang Yahudi. Suka untuk telling stories pada anak cucunya. Dulu ya grandpamu, itu grandpa tadi yang kita lihat itu. Grandpamu itu dulu, opamu itu begini. Apalagi kalau sudah ada warisan rohani itu lebih indah. Makanya saya selalu katakan pada orang tua, warisanmu yang utama dalam diri anak-anakmu adalah teladanmu dalam Tuhan. Kerohanian itu bisa diwariskan, ceritakan, grandpa itu gini-gini. Itu jauh lebih bermakna daripada mendoakan yang sudah mati. Karena toh, selain itu salah, itu tidak berguna. Aslinya itu lo gak kena. Mendingan waktu ngobrol, ceritakan memori indah itu. Supaya cucunya gak pernah mengalami grandpanya itu. Oh gitu ya, jadi yang tadi. Atau anaknya, atau cerita, ingat ya papa dulu pernah ngomong sama kita begini dan begitu. Bergulirlah cerita. Itu justru lebih berguna karena mempererat keluarga. Hubungannya bukan dengan orang yang mati, tapi dengan orang yang masih hidup. Makanya itu kalau kita mau injili orang itu mumpung dia hidup. Kalau dia sudah meninggal, nothing you can do. Anda tidak bisa berbuat sesuatu sudah. Makanya itu orang yang dalam Tuhan,
dalam hidupnya, waktu dia meninggal itu ada warisan yang masih bisa diceritakan. Tapi kalau orang sudah binasa, cerita aja tabu, susah. Mau mulai dari mana, berakhirnya di mana. Paham maksud saya? Apalagi kalau orang bunuh diri, nggak ada cerita sudah. Setiap kali ngomong nanti mama akan nangis karena anaknya yang satu itu bunuh diri dan berhasil lagi. Nggak bisa diceritain apa-apa. Kalau Anda masih mau punya cerita yang bergulir di keluarga Anda setelah Anda pergi, live for Christ. Bukan hanya cerita doang, tapi itu warisan, itu sesuatu yang menjadi anak tangga bagi orang-orang berikutnya. Perkecualian pada hari ketiga. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, Tuhan taruh malaikat. Karena Tuhan tahu nanti akan ada banyak yang kecele. Tapi kalau hari ini kita ke kuburan untuk cari Tuhan, atau cari sesuatu yang mirip-mirip dengan yang Tuhan janjikan, baik itu rezeki lah, berkat lah, pengetahuan lah, kita nggak akan ketemu malaikat Tuhan. Yang kita akan ketemu nanti adalah malaikat jatuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Entah itu cingbing kek, atau yang surah, atau apa-apa, setiap suku budaya itu ada kebudayaannya sendiri. Semoga ini berguna bagi Anda. Ya. Lanjut lagi sedikit ya, ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Ini malaikat-malaikat yang jagain orang yang salah alamat. Misalnya kalau ibadah berikutnya ini kita tiadakan. Pasti ada jemaat beberapa yang kecele datang ke sini puluhan. Mesti harus kita pasang asyir lah di sana. Tapi kalau setelah 1 tahun ibadah berikutnya itu ditiadakan, masih ada orang yang datang terus. Ya sudah gak usah kita tunggui, itu orang berarti gak pernah memperhatikan informasi. Hari ketiga itu masih ada kasih karunia di kuburan. Tuhan taruh malaikat. Dan malaikat itu ngomong gini sama Maria Magdalena. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Perhatikan kata malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata ibu di situ adalah sebutan yang sangat respek, padahal di zaman wanita tidak dihargai, belum ada emansipasi. Malaikat Tuhan itu sudah melampaui zaman. Anda baca nggak kata ibu di sini? Bukan just woman, bukan cuman hey. Ibu di sini adalah sebutan yang sangat sopan. Miss, atau kalau sudah menikah, Mrs. Padahal malaikat sama Maria Magdalena mana lebih kuat. Tapi mereka bisa sopan. Mungkin juga malaikatnya lebih tua lagi kelihatan nampaknya. Malaikat jelas-jelas lebih tua lah, ciptaan yang lebih lama daripada Adam dan Hawa. Tapi dia bisa sebut Miss. Lihat ya, yang dari Tuhan itu selalu sopan, selalu menghargai orang. Jangan percaya orang ngaku-ngaku dekat sama Tuhan, tapi dia melecehkan orang. Bohong, sekalipun dia embel-embelnya pendeta pun gadung. Orang itu kalau sungguh-sungguh tinggi, orang itu akan menghargai orang lain. Jangan jadi orang Kristen anak Tuhan yang tidak seperti malaikat. Sama malaikat aja gak mirip, mana bisa mirip sama Tuhan. Malaikat itu loh sopannya. Bu, panjenengan, apalagi kalau kita sama yang lebih tua, udah alamilah. Tapi kalau sama yang tua, orang dunia juga gak susah untuk menghormati. Bisakah kita sebagai gereja sama yang lebih muda kita menghargai? Sama anak kecil itu kita bisa menghormati. Saya sangat respect loh sama anak-anak. Saya harap saya sudah menunjukkan teladan-teladan begitu di gereja kita. Sama orang yang di bawah, maksudnya anak buah, saya tetap respect mereka. Sekalipun saya tetap akan ada batas-batasnya di mana mereka harus mengerti saya siapa, mereka siapa. Tetapi saya tetap respect sama semua orang. Semoga semua orang yang bekerja di bawah saya tidak merasa ditekan, tertekan, terintimidasi. Tapi mereka semua merasa berharga bersama dengan saya. Saya harap Anda akan jadi bos seperti itu, jadi pegawai seperti itu, jadi orang tua seperti itu di masyarakat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita belajar banyak ya hari ini ya. Saya mau firman ini memperbaiki kelakuan Anda, bukan cuman memperbaiki kepercayaan Anda. Coba lihat orang kanan kirinya, berkata, biar Tuhan berkati panjenengan. Luar biasa, hari ini orang Jakarta semua bicara bahasa Jawa. God bless you. Kita lanjut lagi ya, ibu mengapa engkau menangis? Coba katakan mengapa. Ibu mengapa engkau menangis? Mengapa? Pertanyaan yang bagus, tapi Maria belum ngerti. Ibu, why? Why you crying? Why are you crying? Ibu, mengapa engkau menangis? Cobalah tanya pada dirimu sendiri pertanyaan mengapa atas semua keyakinan, tradisi, dan superstisi. Mengapa sih? Kenapa doa untuk orang mati? Ya tapi tradisi sudah begitu, aku gak bisa lepas dari ini. Makanya itu aku gak bisa jadi Kristen sungguh-sungguh, baptis pun gak mau.
Coba saya tanya lagi, mengapa antara kita di dalam kekekalan baik yang di sorga maupun di neraka dengan orang-orang yang masih hidup di rumahmu itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Karena saya mikir ya Tuhan, udahlah Tuhan, ngalah lah Tuhan. Orang kalau berkabung itu Tuhan lihat betapa sedihnya dia. Bisa gak di bluetooth aja? Ada loh. Ada orang-orang yang pura-pura pakai suara orang yang pernah hidup. Seorang yang dia cintai, ahli nujum. Lalu keluar, dia ngomong begitu begini. Untuk bisa mengkoneksikan dengan arwah. Hati-hati ya, bohong semuanya itu. Sebab kalau sampai Tuhan izinkan yang gitu, Anda akan miserable, orang yang sudah meninggal akan miserable. Karena itu orang yang terus mau doakan orang-orang yang mati, Anda mengganggu kebahagiaan orang yang sudah mati itu. Jahat, orang yang mendoakan arwah itu jahat. Berarti Anda kutuki arwah itu, lu jangan happy ya. Paham maksud saya? Dan yang di sana juga, kalau mereka bisa tahu. Aduh, satu di Eropa, satu di sini. Cerai lama-lama, cerai online namanya. Udah, kita pegatan aja. Kita beda dunia. Serba salah. Serba salah. Paham maksud saya? Dia berkata, ibu mengapa engkau menangis? Pikir bu, kenapa kamu nangis? Pikir kenapa kamu doakan orang mati. Think. Belum lagi Tuhan bisa tersinggung ya. Sudah sama aku kamu kurang percaya apa? Kok lucu ya? Kita itu doakan orang yang belum bersama dengan Tuhan. Karena dia masih bisa jatuh dalam dosa, paham? Kita itu doakan orang kalau mereka itu belum kenal Tuhan atau di luar hadirat Allah. Bahkan orang yang sudah di dalam Tuhan pun kita doakan karena masih ada perjalanan hidupnya di mana dia bisa berubah setia. Lah kalau orang sudah sama Tuhan Yesus, di pangkuan Abraham itu berarti di pangkuan Bapa juga. Terus kita mau doakan dari sisi mana? Itu berarti kita menghina Allah. Tuhan gak becus bisa jaga dia, masih butuh doaku dari dunia sini. Ngapain Tuhan sama orang yang Anda doakan itu masih butuh doamu dari dunia, kau sendiri belum sempurna. That's ridiculous. Jangan ganggu Tuhan. Jangan buat dia tersinggung. Dia ini sudah sama aku, kamu kok masih doakan itu loh. Kamu masih perlu doakan apanya? Dia sudah jadi roh yang disempurnakan, kamu belum. That's ridiculous. Saya ingin Anda untuk menangkap bahwa tanpa hati-hati, kita bisa masuk dalam situasi yang okultisme. Di situ setan banyak meraup keuntungan dari kehidupan kita. Ibu, mengapa engkau menangis? Saya tanya kepada seorang ibu yang lain mempelai Kristus yaitu gereja. Secara individu terapkan. Why you pray for the dead? Pernah mikir enggak? Kenapa kita cari Tuhan di kuburan? Saya harap kita mengerti dan mencelikkan mata kita. Beberapa orang yang tidak mau dibaptis di gereja kita, sudah jadi orang Kristen tapi masih pegang tradisi tertentu. Siapa bilang kekristenan itu tidak menghormati orang tua? Bukan kan justru Tuhan yang menaruhnya di 10 perintah Allah, perintah kelima. Cuman kita harus hidup dalam kebenaran. Untuk mengamalkan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda yang belum dibaptis, segera dibaptis. Tinggalkan itu, percayakan kepada Tuhan. Baik mereka yang hidup, baik mereka yang sudah matinya itu dalam Tuhan atau di luar Tuhan, sudah terlambat Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan ke tangan Tuhan. Kalau Anda mau berbuat sesuatu, usahakan tuh orang yang hidup. Yang perlu Anda doakan yang masih hidup itu masih banyak sekali saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria menoleh ke belakang? Mungkin malaikatnya 2 orang itu waktu ngobrol itu matanya tertuju ke belakang. Makanya kalau kita lagi ngomong sama orang tiba-tiba mata kita lihat ke belakang. Itu orangnya bisa lihat ke belakang, ya kan? Atau mungkin malaikatnya tunjuk sama Maria. Itu loh, tunjuk ke Yesus. Kata Yesus ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sampai kini pun Maria masih belum mengerti kalau yang bicara sama dia itu Yesus, padahal sudah ditunjuk sama malaikat. Tahukah, ada selaput mata yang membuat kita buta rohani selama hati kita tidak percaya kepada janjinya. Sampai kapanpun mata Maria masih kabur, mungkin juga kabur karena ada air mata, berlinang-linang air matanya. Tapi pokoknya alasan rohani sesungguhnya karena Maria belum percaya sungguh-sungguh kalau yang Yesus katakan itu benar dan pasti akan terjadi. Pernahkah Anda itu percaya tapi sampai sungguh-sungguh Anda hadapi Anda ternyata belum percaya?
Selama ini kepercayaan Anda hanyalah teori. Itu yang terjadi dengan Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Yesus tanya sama dia. Siapa yang kau cari? Yesus tambahkan satu pertanyaan yang malaikat tidak tanyakan. Yesus mau Maria untuk mengerti yang kau cari itu Yesus. Jadi jangan kamu punya konsep dulu dia mati, dia di kuburan ini. Yesus, ingat janjiku Maria, ingat janjiku Mary. Kalau kamu mau kenal aku, kamu ingat firmanku. Bukan bergantung konsep paradigmamu dan pengalamanmu. Maria masih menyangka orang itu adalah penunggu taman. Tetapi satu hal yang saya kagumi dari Maria adalah dia mengasihi Yesus. Karena dia berkata seperti ini. Karena Yesus dikira tukang taman. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan, maka aku akan dapat mengambilnya. Dari sini, dari ayat yang ke-15, saya asumsi bahwa Maria ini, she was a big lady. Karena dia berkata, kalau kamu tukang tamannya, aku tidak mau ngerepoti. Kalau kamu bisa beritahu kepadaku di mana kau taruh guruku, Tuanku. Aku akan mengambilnya. Kata mengambil itu akan menggendongnya. Jadi saya bayangkan Maria itu pasti seperti tante-tante Afrika. Yang gede tapi yang lentur kalau nari gitu ya. Itu besar sekali. Disinilah buyar gambaran-gambaran Da Vinci yang Maria Magdalena itu seksi. She was a big lady. Beritahu aku, I will single-handedly carry him. Jesus was a grown man. Yesus itu seorang pria dewasa. Mungkin tingginya sekitar, kalau dalam mungkin ya, 178, 175 tinggi. Tapi pasti berpostur tubuh minimal dengan tulangnya semuanya sudah pasti bicara tentang 70 kiloan. 75. Perempuan angkat segitu. Dia gak mungkin gila. Dia tahu dia bisa mengangkatnya. Wanita Timur Tengah memang kuat. Tapi saya rasa she was a big lady. Kalau kita baca Alkitab, kita tidak akan gampang digoyahkan dengan apa kata Hollywood di luar sana. She was nothing sexy, sorry kalau saya bicara bukan soal size tubuh ya. Dan dia sangat mengasihi Yesus. Dari sini satu prinsip yang kita bisa terapkan. Love is not heavy, katakan love is not heavy. Saya ingat sebuah kejadian, masih ada fotonya dari Perang Dunia Kedua, seorang koko yang bawa mayat bayinya di belakang untuk dikuburkan di Perang Jepang. Ketika ditanya sama prajurit lain, taruh aja adikmu, dia sudah mati, tinggal taruh aja. Seperti mayat-mayat yang lainnya, dia berkata, no, my brother is not heavy. Dia diajari sama tentaranya, jangan nangis. Jadi dia tegar. Taruh aja sudah, percuma ini sudah mayat. Nanti busuk sendiri. No, my brother is not heavy. Adikku tidak berat. Hari ini gambar itu dijadikan di Jepang sebagai suatu lambang patriotisme. Tapi betul sekali, love is not heavy. Sekalipun dia lady, dia big lady, tapi angkat seorang pria grown up man seperti kita. Dia berkata, aku tidak keberatan kok angkat yang berat. Makanya itu Anda lihat. Sebenarnya orang yang tidak nginjili sesamanya, itu masalahnya bukan pada sesamanya. Dia nggak cinta Tuhan. Dan saya ngomong gitu aja, terserah. Orang mau bilang saya ini menghakimi, nggak bisa. Itu sudah jelas. Misalnya saya seorang dokter, kalau saya tahu Anda kolesterolnya karena Anda makannya berlemak, saya pasti akan tuduh lemaknya. Udah jelas, itu kausa. Itu sebab dan akibat. Orang yang di pelayanan ogah-ogahan, mau merangkul umat Tuhan, maunya sendirian, pokoknya hidupku adalah untukku. Saya rasa masalah dia cacatnya itu bukan pada sesamanya. Because when you love, ministry is not heavy. Cekin tidak berat. Injili temanmu tidak akan berat. Kecuali kita tidak cinta orang tua kita mau mereka binasa ya nggak apa-apa. Because love is not heavy. Aku akan mengambilnya, aku yang gendong dia. Memberi juga. Masalah memberi itu bukan soal uang. Salah kalau kita itu dorong-dorong orang itu memberi. Bukan. Ajari kasih. Orang ngerti kok memberi sendiri. Mana pernah kita itu khotbah uang-uang. Gak pernah. Gereja ini gak pernah begitu. We just teach you how to love Jesus. Then we trust you. The rest. Kita hanya mengajarkan kepada Anda untuk mengasihi Tuhan. Sebab saya sendiri juga kami terus belajar. Pastor Fuji, saya belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ikuti kami seperti kami mengikut Kristus. Sudah sisanya kita tahu kok harus berbuat apa. Love is not heavy. Orang yang suka berdebat soal pemberian, soal persepuluhan, itu orang itu salah poinnya menurut saya. Menurut saya salah fokus. Gagal fokus. Fokusnya bukan di situ. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu bahkan bukan bahan perdebatan. Dan itu bukan sesuatu yang kita bicarakan, gembar-gemborkan. It's not. It's just our lifestyle yang tidak kita tunjuk-tunjukkan. Love is not heavy. Belajar dari Mary, belajar dari Maria Magdalena. Lanjut lagi, kata Yesus kepadanya. Makanya setelah dia dengar begitu, Yesus dengar bahwa aku yang akan mengambilnya. Ini bukan tukang kebon, ini Yesus sendiri. Dia nggak ngerti kalau itu Tuhan. Lalu Yesus nggak tahan. Yesus berkata begini, Maria.
Wah, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Gurunya memang Rabuni. Rabuni itu artinya guru. Tapi selama ini Maria rabun mata. Nggak ngerti-ngerti. Tapi matanya Maria bisa gagal. Telinganya tidak menggagalkan dia. Yesus berkata, Maria. Yesus tanya macam-macam, malaikat juga nggak ngerti-ngerti dia. Tapi waktu Yesus berhenti, dengar bahwa love is not heavy, dia melihat bahwa pada Mary ada kasih. Yesus berkata, Maria. Satu kata itu mencelikan matanya dan berkata, Rabuni, guru. Rabuni. Kehidupan kekristenan itu begini, andai kata kita ini satu tubuh atau badan dengan anggota-anggota tubuh kita. Maka ketika semuanya itu habis lenyap, termasuk ketika hati dan batinku habis lenyap. Kalau andai kata kita itu adalah, kekristenan kita adalah satu badan dengan anggota. Saya minta orang-orang Kristen di gereja kita mengerti poin ini. When all members of your body, setiap anggota tubuh mati satu persatu, yang terakhir mati harus telinga. Saya rasa itu yang terjadi. Dokter kalau ada di sini, mungkin Anda juga bisa meneguhkan bahwa ketika orang dalam kondisi koma, semuanya itu mungkin pendengarannya yang terakhir. Matanya mungkin sudah gak bisa melek lagi, karena dia sudah gak sadar. Tapi they can hear. Dalam kehidupan kekristenan, melihat itu bukan percaya. Mendengar itu percaya. Ketika saya mendapatkan firman seperti ini, tapi kok kejadiannya beda, kok belum terjadi, kok belum dijawab doa. Kalau kita terus mengeluhkan dan mengagungkan mata, lama-lama hatimu kecewa. Mataku menuntut, mataku nafsu, aku harus melihat ini dan itu. Semua harus sesuai dengan ekspektasi, semua sesuai dengan aplikasiku. Semua harus sesuai dengan kehendakku. Kok nggak terjadi, kok nggak begini, kok nggak begitu. Pada saat semua hati batin habis lenyap, mata pun buta. Rabun pula. Ketika dia dengar matanya telinganya masih tersisa ketika mendengar Maria, Rabuni. Jangan pernah tuli rohani. Anda bisa matanya tidak melihat mujizat. Telinganya tetap harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus langsung mewahyukan dirinya. Lalu Yesus berkata kepada Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Coba Anda lihat ketika Yesus memanggil dia Maria dan dia menyadari itu Tuhan. Ayat 17 dan 18, Yesus langsung kasih mandat. Waktu Yesus yakin bahwa Maria mengasihi dan bahwa love is not heavy, bahwa kasih tidak akan berat, maka Yesus kasih dia mandat. Maria, kamu jangan tahan aku, sekarang kamu pergi kepada saudara-saudaraku. Pertama kali Yesus menyebut murid-muridnya itu brothers, saudara. Itu pertama kali saat kebangkitan ini. Tell my bros, luar biasa Yesus ya. Jadi kita juga berhak memanggil dia Koko Yesus. Tapi janganlah, nanti dikira aneh-aneh, jadi tetap panggil Tuhan Yesus saja. Tapi Yesus sedekat itu. Tell my bros, beritahu sama saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapa. Luar biasa loh, langsung Maria dikasih mandat. Go and testify that I'm alive. Karena sekarang aku melihat bahwa kasih itu tidak berat. Kamu tidak pernah berkeberatan kalau aku berimu tugas. Aku kasih kamu satu tugas ya Maria. Beritahu sama my bro yang masih belum percaya seperti kamu tadi. Beritahu mereka that I'm alive. Saya kasih 3 rangkuman, kita selesai. Saya overtime sedikit. Apa yang kita bisa pelajari hari ini tentang jangan cari Tuhan di kuburan? Pertama, carilah Allah yang hidup, bukan tradisi nenek moyang atau superstisi yang mati. Anda bisa foto aja supaya nggak usah catat lama. Itu yang nomor 1, kita bisa pelajari hari ini. Carilah Allah yang hidup, bukan tradisi nenek moyang atau superstisi. Kalau Anda masih mengikuti tradisi-tradisi yang Alkitab katakan jangan, tanya pertanyaan ini, why? Kalau kita mau mikir, pikiran kita diperbaharui, akal budi kita oleh Roh Kudus, kita akan ketemu, ternyata apa yang saya praktekkan selama ini salah kaprah. Ya? 2, berdoalah dalam nama Yesus untuk orang yang hidup, masih banyak yang perlu kau doakan. Bukan orang yang mati. Ya? Kameranya ke situ, bukan ke sini. 3, saksikanlah Kristus kepada semua orang.
Jangan sia-siakan hidup dan kesempatan. Itu mandat. Udah, fokus kita bukan ke kuburan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Go, tell it on the mountains. Beritahu pada seluruh bukit dan pegunungan. Saksikan Kristus pada semua orang. Hidup itu kesempatan. Ya, tiga-tiga munculkan lalu difoto sekalian. Cepret, 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 cepret. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.